Tafaqquh Studio, berbagi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kita saat ini kita coba ya latihan atau tutorial belajar mengi'rab, mengharokati sekaligus memahami tentang ilmu fikih ya. Nanti sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa istiqomah kita belajar mengharokati, mengi'robi, kemudian memahami ilmu fikih yang kita ambil dari kitab Hasyiyah Al-Baijuri ala Syarhi Ibn Al-Qasimi ya, Syarah Ibn Qasim dal alamat ini Abi Suja. Jadi ini adalah hasyiyah dari kitab Matan Takrib ya. Jadi kitab Takrib disyarahi oleh Syekh Ibn Qasim wa Fathul Qorib, kemudian dihasyiahi ya, diberikan catatan kaki, catatan-catatan oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya. Kita coba sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada manfaat. Kita kirim Al-Fatihah dulu untuk muallif Syekh Al-Imam Al-Baijuri, kemudian kita juga kirim Fatihah. Kita doakan kepada kita semua agar kita bisa istiqomah dalam mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Baijuri. Ala hadhin niyah wa likulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi untuk bisa kita latihan praktek ya, topik praktek itu kita harus ada pendampingan kamus ya. Untuk kamus kami pakai Al-Wafi ya, bisa juga Al-Munawwir nggih, monggo, cuman kami pakai Al-Wafi. Ini kamusnya ya, kamus Al-Wafi. Kemudian kita praktekkan kaidah-kaidah nahwunya sehingga kita bisa latihan mengi'rab. Kita coba bismillahirrahmanirrahim ya, lafaz yang paling atas ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan lafaz atau bacaan bismillahirrahmanirrahim ini, maka di sini ada huruf ba ya, huruf ba pada sebelum kalimah ismi ya kan, ismun. Jadi sebelum ismillah itu ada ba-nya, bismillahirrahmanirrahim. Maka ba ini adalah huruf jar, di mana huruf jar ini masuk kepada isim karakternya ya. Ya, masuk kepada huruf isim. Dan huruf jar ini memang ada huruf jar asli ya kan, yaitu huruf jar yang memang butuh muta'allaq. Dan ini umumnya kiai-kiai, ulama-ulama itu mengatakan muta'allaqnya, jadi muta'allaq itu adalah sesuatu yang membuat huruf jar itu bisa dipahami ya. Jadi misalnya huruf jar kan, fil baiti, di rumah,
di rumah itu ngapain, kan banyak aktivitasnya. Bisa tidur di rumah, atau misalnya masak di rumah, makan di rumah, ya kan, atau di kursi, di atas kursi, alal kursi misalnya. Apa aktivitasnya di atas kursi? Kan bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, ya kan. Maka itu namanya muta'allaq, sesuatu yang membuat huruf jar itu bisa dipahami. Ini kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan, maka ini biasanya orang ulama mengatakan u'allifu, ya kan, atau abtadi'u, ya. Jadi ada muta'allaqnya di sini. U'allifu, saya mengarang atau saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu adalah namanya muta'allaq, ya. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke alhamdulillahilladzi hadana li thoriqihi al-qawimi. Nah, jadi kenapa ini dikatakan dilafati alhamdu, ya karena ini adalah sebagai mubtada. Apa mubtada itu? Adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian harus mengerti apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakiroh, ya kan? Ya, isim makrifat salah satunya adalah isim plus al, dan ini ada alnya, ya. Alhamdu, ya. Jadi alhamdu. Nah, jadi alhamdu karena sebagai mubtada maka dia kedudukan i'rabnya adalah rofa, marfu, ya. Kedudukan i'rabnya adalah rofa. Dibaca rofa. Dibacanya rofa, ya. Tanda rofaknya, alamatul i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Tanda rofaknya yaitu dengan dhammah. Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena isim mufrad, ya kan? Maka pakai dhammah. Sehingga alhamdu, segala puji, ya kan? Dan alnya itu adalah al istighraqiyah, ya kan? Ada kata segalanya, itu nanti penjelasannya lebih detail lagi nanti itu. Alhamdulillahi, ya. Alhamdu, segala puji itu lillahi, ya, lillahi. Segala puji itu adalah tetap milik Allah, ya. Nah, ini sama seperti tadi bismillah, ini adalah lillah. Lillah ini adalah susunan jar majrur, ya. Dan ini huruf jar asli sehingga butuh muta'allaq. Jadi ini mengira-ngirakan lafaz istaqarra muta'allaqnya. Tadi muta'allaq adalah sesuatu yang membuat huruf jar itu bisa dipahami. Jadi alhamdulillah, segala puji itu istaqarra lillahi atau mustaqirrun lillahi, itu tetap lillahi, milik Allah. Nah, jadi seperti itu, ya, namanya muta'allaq. Hilladzi, alladzi, alhamdulillahilladzi, alladzi, yang, nah, yang, ya kan, alladzi, ya, yang, alladzi. Jadi ada isim makrifat, ya. Kita tahu, ya, isim makrifat tadi saya jelaskan ada beberapa, ya. Apa saja isim makrifat? Yang pertama adalah isim dhamir, isim mausul, ya kan, isim isyarah, isim alam, isim plus al, dan isim mudhaf ilal ma'rifah, ya kan. Ini termasuk yang kategori isim mausul, yaitu alladzi. Mausulnya mausul khos, ya. Ada isim mausul khos yang jatuh setelah isim makrifat. Isim makrifat apa? Allah, lillahi, Allah. Allah kan isim alam, ya, namanya nama zat Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji itu adalah lillahi, milik Allah, tetap milik Allah. Isim alam alladzi, yang, ya, isim mausul jatuh setelah isim makrifat, setelah lafaz Allah, maka dia dihukumi sebagai naat, ya kan. Alladzi, yang, hadana, ya. Jadi ini adalah fi'il dan
maf'ul bih ya. Alladzi yang hadana. Ya, kita tahu isim mausul butuh kelengkapan yaitu silatul mausul dan aid, di mana silatul mausul itu adalah jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul, sedangkan aid adalah dhamir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembali kepada isim mausul. Jadi alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk. Siapa alladzi? Nah, gitu. Jadi fa'ilnya adalah fa'il dari hada. Jadi hada itu kan fi'il ya, mengikuti wazan fa'ala. Hada awalnya hadaya, kemudian kena kaidah iklal, di mana jika ada wawu atau ya yang sukun atau mati, kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, ketika ada ya atau wawu yang berharokat, bukan sukun ya. Ketika ada ya atau wawu yang berharokat, kemudian huruf sebelum ya, wawu atau ya itu berharokat fathah, maka wawu atau ya tadi diganti dengan alif. Kayak qawala ya. Wawunya berharokat, kemudian huruf sebelumnya itu qafnya berharokat fathah, maka jadi qola. Baya'a, ba'a ya. Hadaya, hada. Nah, jadi ini fi'il maudhi. Lah hada, setiap fi'il pasti membentuk jumlah fi'liyah, pasti ada fa'ilnya. Ya kan? Karena dia fi'ilnya fi'il maklum, ya kan? Yang kita pasti tanyakan kan pasti kan minimal 4 hal itu ya. Fi'ilnya fi'il madhi, mudhari, amar, fi'il mabni atau mu'rab, fi'il maklum atau majhul, dan fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Intinya seperti itu. Nah, ini karena ini hada tidak diikutkan pada kaidah majhul, maka dia adalah fi'il maklum. Hadana, yang telah memberikan petunjuk. Siapa? Ya alladzi. Lah inilah siapa fa'il ya, alladzi ya itu. Jadi ada isim dhamir yang kembali kepada isim mausul, yaitu isim dhamir yang tersimpan pada isim dhamir yang menjadi fa'il dari hadana ya. Isim dhamir ya, huwa, yang kembali kepada alladzi, ya kan? Alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Nanya itu adalah dhamir mutakallim ma'al ghair sebagai maf'ul bih, artinya adalah kita. Hadana ya, hadana litorikihi al-qawimi, ya kan? Litorikihi itu susunan jar majrur. Litorikihi, litorikihi ya. Ya, kita tahu bahwasanya huruf lam, ketika huruf lam yang jar itu ketika mengejarkan isim dhamir maka di fathah ya. Lahu, lahuma, lahum, lahuma, lahunna, dan seterusnya. Tapi ketika dhahir ya, maka di kasroh. Litorikihi, ya kan? Lil ustadzi. Litorikihi, kepada jalannya alladzi. Jadi haknya itu marji'ud dhamirnya kembali ya, butuh marji'ud dhamir. Marji'ud dhamirnya adalah alladzi, tempat kembalinya dhamir, yaitu alladzi, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Litorikihi, kepada jalannya alladzi, maksudnya Allah tadi ya, intinya al-qawimi, yang sifat ya, sod atau nun naat, al-qawimi ya. Kita cek di kamus, qawim ini ternyata adalah artinya yang lurus ya, ada kata yang, berarti dia adalah naat, sifat ya, dan ini masuk kategori sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah, tetap menjadi milik Allah. Alladzi, yang hadana, memberikan petunjuk. Siapa? Alladzi, na, ing kita, kepada kita. Litorikihi, memberikan petunjuk kepada jalannya, untuk menuju jalannya ya, atau memberikan petunjuk kepada jalannya al-qawimi, yang lurus ya. Jadi litorikihi itu muta'allaqnya, sesuatu yang
kepada jalannya, ke jalannya, itu kan juga isu adalah susunan jar majrur, jadi butuh muta'allaq juga karena huruf jarnya asli. Muta'allaqnya adalah pada hada, itu hadana. Jadi apa sih yang ke jalannya? Ya petunjuknya. Nah, itu adalah petunjuk Allah, memberikan petunjuk kepada kita ke jalannya yang lurus. Itu ya. Kemudian di sini ada wawu, maka kita raba-raba. Jadi kalau memang membaca kita itu harus merenteng, dalam arti merenteng juga harus sambil meraba-raba, geraya-geraya, memahami ini kira-kira apa cocoknya. Dan ini cocoknya adalah sebagai atof. Atof, kalimat yang satu setelahnya namanya adalah maktuf, ya. Wafakkohana. Nah, ini lebih tepat, wafakkohana. Jadi agak geraya-geraya. Jadi yang tadi arti yang pertama kan alhamdulillahilladzi hadana li thoriqil qawimi. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita kepada jalannya yang lurus. Dan fakkohana, memahamkan, fakkoha yufakihu tafkihan, kan gitu. Ya, kalau tasrifnya kan gitu. Jadi dari fakkoha. Dan memang ini sesuai, yang paling ideal kalau dalam konteks fi'il, ya, yang paling ideal dalam konteks fi'il atof dan maktuf, ya, ketika ada huruf atof maka sighotnya harus sejenis, ya kan, bukan wazan ya, tapi sighot. Kalau fi'il madhi ya diatofkan pada fi'il madhi, fi'il mudhari diatofkan pada fi'il mudhari, ya, fi'il amar diatofkan pada fi'il amar. Nah, itu paling ideal. Walaupun nanti turunannya ada, dalam perkembangan selanjutnya ada istilahnya itu ittihaduz zaman, yang penting zamannya sama meskipun beda sighot, maka itu juga bisa diatofkan. Tapi yang paling ideal itu adalah sighotnya sama, jadi atof, jadi fi'il madhi diatofkan pada fi'il madhi. Dan itu memang sesuai dengan zamannya juga, zaman madhi berarti kan. Ini kan sama, hadana, fa'ala, diatofkan kepada, ya, fakkoha, ya. Fakkoha diatofkan kepada hadana, kan gitu. Meskipun wazannya berbeda ya. Wazan yang kedua adalah fa'ala, ada tasdidnya. Fakkoha tadi tidak ada, yaitu tadi sulasi mujarrad ya, fa'ala, hada, kan gitu. Tapi tidak ada masalah kalau wazan, yang penting sighotnya sama, itu sighot mati. Wa fakkohana, dan yang telah memberikan kefahaman kepada kita fi dinihi, ya, ini huruf jar, fi dinihi, kepada agamanya, al-mustaqimi, yang, nah, al-mustaqimi, ya. Kenapa al-mustaqimi? Ya, lagi-lagi kita harus geraya-geraya dan sambil kita cocokkan dengan kaidah sorof, dengan ilmu tasrif sorof yang kita pelajari. Istaqoma yastaqimu istiqomatan, mustaqoman fa mustaqimun, ya. Kalau mustaqoman atau mustaqomun itu pasti alif. Tapi ini adalah isim fa'il sighotnya, berarti yaitu mustaqimun pakai ya sukun, ya. Jadi al-mustaqimi, dan dia sebagai sifat, ya, na'at. Kenapa? Ya karena dia isim fa'il. Isim fa'il termasuk salah satu dari kategori isim sifat. Nah, sehingga Pak Ibu sekalian harus paham apa itu isim sifat, kan begitu. Al-mustaqimi. Ya, itu dulu mungkin sedikit-sedikit saja, daripada nanti ada kekurang fahaman. Yang penting istiqomah. Jadi kita baca dari awal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u aw ay u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya memulai atau saya mengarang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, alhamdulillahilladzi, alhamdu, segala puji itu lillahi, tetap milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yang hadana, telah memberikan petunjuk kepada kita, litorikihi, kepada jalannya alladzi, jalannya Allah, al-qawimi, yang lurus, wa fakkohana, dan yang telah memahamkan kepada kita, memfakihkan kita, memberikan kefahaman kepada kita. Siapa? Alladzi atau Allah tadi, fi dinihi, di dalam agamanya Allah, al-mustaqimi, yang lurus,
Ya, jadi al-qawim dan al-mustaqim ini bermakna sama, yaitu sama-sama yang lurus kalau kita cek dalam kamus tadi ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan dikomentari di kolom ya, di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa ada diskusi atau saling melengkapi begitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, ini yang ini terakhir ini ternyata ini bukan, ada yang keliru. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ini kasroh bukan sukun ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.